Persoalan sampah selalu menjadi permasalahan yang tidak pernah selesai. Pasalnya, hampir setiap waktu di seluruh komponen yang ada di muka bumi ini, baik di lingkungan kita masing-masing, lingkungan kerja, sekolah, dan dimanapun berada, menghasilkan residu. Mulai dari manusia, binatang, hingga mesin pun menghasilkan energi sampingan kurang berguna yang biasa kita sebut sebagai limbah atau sampah. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia memproduksi sampah hingga 67,8 juta ton dengan komposisi sampah tertinggi berupa sampah sisa makanan, yaitu 39,8%. Karena itu, sampah menjadi masalah yang sangat serius. Paguyuban Umat Lingkungan Santo Agustinus Paroki Santo Pius ke-10 Karanganyar yang secara rutin setiap bulan bersepakat untuk mengumpulkan barang-barang yang bernilai ekonomis, diantaranya sampah plastik, sampah bekas kemasan air mineral, dus, kertas, dan lain sebagainya yang sekiranya masih bernilai ekonomis dan dikumpulkan oleh masing-masing umat di rumah masing-masing. Kemudian oleh sukarelawan keluarga Mas Yohanes Arianto mendatangi setiap rumah untuk mengambil barang-barang yang sudah dikumpulkan. Tampak pada gambar keluarga Mas Yohanes Arianto dan Mbak Susi, Mas Popo, Dek Vivi, dan Mas Tian yang sungguh bersemangat menurunkan barang-barang yang bernilai ekonomis untuk segera panggilkan pengepul yang nanti akan dirapikan, ditimbang, kemudian dari hasil penimbangan itu akan diganti dengan uang tunai. Dan pada bulan Juli ini sudah terkumpul dan kami akan siap memanggil Pak Sarno. Ini tampak Pak Sarno sedang menata kardusnya untuk ditimbang, dan berkat beliau yang dengan gigih juga selalu berusaha merespon dengan cepat apabila barang-barang bernilai ekonomis ini sudah kami kumpulkan, dan selanjutnya beliau datang ke tempat kami untuk dirapikan, ditimbang, dan nanti selanjutnya menjadi sumber penghasilan juga bagi beliau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Timbulnya sampah makanan yang berlimpah dapat disebabkan berbagai faktor dari hulu hingga hilir, mulai dari efektifnya proses panen, penyimpangan pasca panen, kebiasaan konsumtif yang berujung pada timbulnya banyak sampah makanan ini membuat kondisi bumi semakin buruk. Pasalnya, setiap makanan yang terbuang akan mencemari lingkungan di berbagai elemen, mulai dari tanah, air, hingga udara atau atmosfer. Sampah makanan yang presentasinya lebih tinggi dibanding jenis sampah lain berpotensi mencemari air dan tanah. Sampah makanan yang tergolong sebagai sampah organik hanya akan berakhir di tempat pemrosesan akhir atau TPA. Hal ini akibatnya dari belum memadai sistem pengelolaan sampah di Indonesia, dan yang paling penting adalah kesadaran dari seluruh warga masyarakat untuk mengkategorikan sampah organik dan anorganik, kemudian memberdayakan sampah-sampah tersebut baik untuk dijual ataupun juga dikreasi. Ini tampak Pak Sarno sudah mulai timbang sampah-sampah yang sudah dipisah-pisah, baik itu kardus, bekas air mineral, kemudian plastik, kertas. Ini yang merupakan sebuah kerjasama kolaborasi yang baik antara kami dan Pak Sarno sebagai rekanan yang selalu setia merespon dengan cepat apa yang kami harapkan untuk segera merapikan dan kemudian diteruskan ke tempat akhir, dalam hal ini diolah lagi sebagai sebuah produk yang bisa berdaya guna. Kami Paguyuban Lingkungan Santo Agustinus akan terus berupaya, berkomitmen untuk selalu rutin, tentu dengan dukungan semua umat yang secara sadar dan bersedia mau untuk
mengumpulkan barang-barang bernilai ekonomis ini sehingga dapat membantu dalam hal memelihara merawat bumi ini yang kita cintai ini. Alam semesta hijau, segar, dan kita mewariskan mata air kepada anak cucu, bukan mewariskan air mata. Ini bagian dari komitmen yang sudah kami lakukan dari tahun ke tahun, dan komitmen ini akan kami tularkan juga kepada semua. Semoga yang melihat video ini dapat tergerak hatinya juga untuk ikut peduli terhadap sampah dengan melokalisirnya, sehingga tidak dibuang sembarang tempat. Minimal tidak dibuang berserakan tetapi dikumpulkan di tempat sampah. Shalom, semangat, salam lingkungan.